Halo semuanya, topik kali ini adalah yang kita bahas mengenai cacing, yaitu cacing trematoda. Nah, nanti yang kita bahas itu mulai dari taksonomi, gambaran umum, klasifikasi, terus perbandingan secara umumnya yang trematodanya, terus morfologi yang cacing trematoda tapi yang non-skistosoma, kemudian skistosoma, perbandingannya sama kondisi skistosomiasis di Indonesia. Yang pertama kita ke taksonomi dulu. Nah, taksonomi kelas trematoda bisa kalian lihat. Jadi kan kalau cacing itu kingdomnya masuknya ke animalia ya. Di bawah kingdom ada filum. Nah, filumnya itu kalau yang cacing trematoda itu termasuk yang Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes itu kalau di bahasa Yunani aslinya tuh platy artinya pipi, helminthes cacing. Jadi bentuk cacingnya tuh yang pipi. Nah, di filumnya Platyhelminthes itu dibagi ada yang trematoda, walaupun ada juga yang nanti yang cacing. Nah, di bawahnya lagi taksonomi ada ordo, superfamily, sampai family, dan ini adalah contoh-contoh nama spesies cacing-cacingnya yang termasuk di dalam film Platyhelminthes, khususnya di kelas trematoda yang kita bahas kali ini. Kita lanjut ke gambaran umum. Nah, gambaran umum cacing trematoda atau nama lainnya fluke atau flatworm. Jadi, yaitu tadi kan dia termasuk Platyhelminthes, jadi pipih ya. Jadi dia termasuk cacing pipih, bentuknya secara garis atau gambar ilustrasi ya, maksudnya seperti daun ini. Tapi kecuali yang skistosoma. Dan dia juga termasuk cacing hermafrodit. Jadi dalam satu cacing dewasanya ini ada organ reproduksi. Istilahnya ada jantan, ada betinanya. Tapi yang termasuk hermafrodit sama bentuknya pipih itu semua yang tadi ada nama genus spesiesnya itu yang di bagian atas kecuali skistosoma. Nah, ini contoh kalau skistosoma. Kalau skistosoma dia nggak bentuk kayak daun pipih gitu ya. Dia agak kayak ada berlumen dan dia itu ada cacing jantannya, ada cacing betinanya. Nah, ciri khas gambaran umumnya adalah cacing ini adalah, ini bisa kalian lihat simetris bilateral. Kemudian dia maksudnya tidak ada rongga badan karena dia pipih. Ukuran cacing dewasanya itu sekitar 1 bisa kecil banget 1 mili sampai bisa sampai 3 cm. Ini contoh perbandingannya nih pada cacing ini contohnya dibanding sama uang logam. Ini uang logam asing sih ya. Tapi kira-kira contoh maksudnya ukurannya itu segini kalau cacing dewasanya. Tapi range-nya sangat jauh. Tergantung dia genus atau spesiesnya apa. Kemudian dia itu memiliki saluran pencernaan. Nah, jadi dia punya saluran pencernaan walaupun tidak lengkap dan dia tapi tidak punya anus. Kemudian dia itu termasuk sebagai cacing isap. Jadi nih kalau nanti di praktikum nanti kalian bisa gambarnya lebih jelas. Di sini daerah sininya itu dia punya alat penghisap atau saker. Nah, yang disebut sebagai batil isap. Jadi dia punya batil isap tuh ada yang di batil isap mulut sama ada di daerah batil isap perutnya. Itu kalau namanya acetabulum. Nah, tujuan ada batil isapnya itu karena dia itu tujuannya untuk melekat ke hospes ya. Dalam hal ini kan kalau pada menginfeksi manusia ya pada manusianya ya. Jadi dia tujuannya untuk nempel melekat. Kalau ini kan bisa pada saluran cerna, misalnya ada yang cacing trematoda saluran cerna itu melekat di mukosa saluran cernanya, kemudian dia nempel, hisap itu batil hisapnya nempel, tujuannya untuk mengambil nutrisi makanan dari hospesnya. Cuma mungkin gambar ini kurang jelas, nanti di praktikum atau di atlas ada yang lebih jelas. Nah, kalau dari bahasa aslinya Yunani, itu maksudnya trematoda tuh tremat ya, whole, eidos, itu appearance. Nah, istilahnya berarti dia itu maksudnya secara waktu itu dilihat, dia itu memiliki lubang, makanya dinamakan cacing trematoda. Nah, maksud memiliki lubangnya itu lebih kayak kunci batil isapnya itu. Kemudian kalau dari bahasa Yunani ya trematoda kan, tapi kalau yang fluke-nya itu dari bahasa Inggris kuno nih Anglo-Saxon, maksudnya itu flatfish. Jadi ya dia bentuknya datar dan itu ada beberapa yang ditemukan waktu itu pada ikan.
Selanjutnya adalah ke klasifikasi. Nah, klasifikasinya ini maksudnya berdasarkan habitat dan khususnya habitat yang si cacing dewasanya ya. Nah, jadi dibagi menjadi, ini memang menginfeksi manusia karena kita parasitologi kedokteran. Jadi ada yang habitat cacing dewasa manusia ditemukan bisa di hati, di usus halus, ada yang di paru, ada yang di darah. Nah, yang di hati ada apa aja? Bisa kalian baca, mulai dari clonorsis, sinensis, opisthopsis, fasciola hepatica, gigantica. Kalau di usus ada fasciolopsis busci, echinostoma, contohnya Echinostoma malayanum, bisa Metagonimus yokogawa, heteropis. Kalau yang di paru nih Paragonimus westermani. Kalau yang termasuk di darah, tematoda darah, ada Schistosoma japonicum, Pansoni, sama Hematobium. Ini 3 yang umum sering. Kalau yang intercalatum, Mekongi ini agak jarang ditemukan. Nah, tapi untuk pembahasan detail satu persatunya ini mulai dari siklus hidup, untuk diagnosisnya atau penjelasan detail lainnya itu tidak saya paparkan di sini karena itu kan juga bagian dari tugas kelompok kalian. Selanjutnya kita masuk ke yang mau saya tekankan adalah ini. Kalian perlu tahu tadi selain taksonomi, kemudian gambaran umumnya maupun klasifikasi habitatnya, ada nih perbandingan cacing trematodanya secara umum, walaupun nanti kalau detailnya itu ya ada di tugas kalian. Nah, tadi kan trematoda itu ada yang di usus ataupun ada yang di istilahnya di organ lain. Tapi maksudnya kalau yang misalnya di hati itu maksudnya termasuk sebagai trematoda jaringan ya. Jadi ada trematoda usus. Kalau yang usus di sini adalah maksudnya si Fasciolopsis busci. Kalau yang trematoda jaringan itu tadi bisa ada di yang hati, kemudian juga bisa ada di paru, termasuk ada yang di darah. Ya kalau ini pembagiannya ini. Nah kalau yang usus ini ya tadi si Fasciolopsis busci itu ada yang di usus halus. Nah, yang perlu kalian penting tahu adalah selain tadi ini habitatnya atau site of infectionnya si cacing dewasanya itu ada di mana. Nih kalau yang tadi kan darah tuh contohnya berbagai skistosoma. Nah kalau yang contohnya Mansoni itu dia ada di pembuluh darah vena tapi yang di mana nih? Yang di usus besar ya lebihan. Kalau yang Japonicum ada di usus halus, bisa juga walaupun nih sama-sama juga bisa di liver. Kemudian dia biasanya kalau liver itu nanti ada gambaran kronisnya, makanya bisa kayak ada asites dan sebagainya. Itu nanti ada penjelasannya kan di tugas kalian lebih detail. Kemudian kalau hematobium ada ya di pembuluh darah vena, berarti di vesika urinarianya. Terus yang perlu kalian tahu selain site of infection ataupun habitatnya, selain itu juga kenapa dia ada keluhan gejalanya itu karena stadium apanya. Itu kan ada juga nanti di tugas kalian. Kalian juga perlu tahu mekanisme infeksinya, termasuk yaitu stadium infektifnya apa. Stadium infektifnya itu adalah yang mana? Contoh ini berarti metasepkaria. Ya, kalau ini berarti ini sepkaria nih. Nah, tapi si metasepkarianya atau sepkaria ini masuk ke manusia secara apa? Nah, kalau contoh metasepkaria ini karena eating berarti secara teringesti. Nah, teringestinya itu secara tidak sengaja pada apa biasanya? Nah, kalau ini misalnya berarti pada, ini dibilang pada sayur-sayuran yang sayur-sayuran air lah. Jadi kayak selada air gitu. Nah, kalau ini, misalnya kalau skistosoma, dia itu stadium infektifnya apa? Sepkaria semua kan nih, tapi dia secara apa? Penetrasi melalui kulit. Nah, dan di melalui ya ini, si hospes perantaranya apa? Perlu tahu ada keong apa itu. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan nanti kalau kalian di kelompok kalian kan membahas tentang siklus hidup. Nah, ini kalian perlu tahu prinsip-prinsip ini ya. Kemudian untuk diagnosisnya bisa dengan pemeriksaan apa aja. Nah, semua sih rata-rata pemeriksaan tinja ya, kecuali yang hematobium karena dia adanya di vesika urinaria pembuluh darahnya itu, sehingga sampel bahan kliniknya ya dari urin. Nah, ini drug of choice-nya, rata-rata ya obatnya ada praziquantel. Sedangkan ini adalah daerah distribusinya ya, secara umum. Lanjut, ini adalah perbandingan perbedaan morfologi cacing dewasa dan telur trematoda, tapi yang selain skistosoma. Jadi yang tadi yang bentuknya
rata-rata dewasa seperti daun pipi. Nah ini tapi saya juga karakteristik dari masing-masing cacing trematoda ini nggak saya bahas ini karena nanti lebih ke praktikum ya. Tapi kalian perlu tahu nih bentuk-bentuk cacing dewasa nanti pada saat praktikum, ciri khasnya apa, terus telur-telurnya karakteristiknya seperti apa, itu kalian perlu tahu juga. Nanti kan jadi antara teori sama praktikum nyambung karena memang dua-duanya itu saling melengkapi ya. Ya ini bentuk-bentuknya bisa kalian lihat nih kan, kalau fasciola punyanya, kalau ini yang gigantica, bawahnya nih hepatica. Terus nih yang Fasciolopsis busci, nah ini sebenarnya mirip-mirip ya. Tapi bedanya nih kalau hepatica khasnya nanti kalau praktikum tuh kalian juga tahu tuh ada kayak bahunya, kayak istilahnya ada kayak shouldernya atau ada kayak konnya itu, bahunya ini lebih jelas dibanding kalau ini kan tidak terlalu ada kayak konnya itu. Nah kalau telurnya sih sama nih, hampir mirip, cuma beda ukurannya dan perbedaan ukurannya juga tidak terlalu jauh. Ya ini yang tadi Paragonimus vesemani contohnya ini contohnya apa nih? Yang Echinostoma, nih kalau ini contohnya Clonopsis opistorsis ya. Nanti di praktikum ada berbagai karakteristiknya maupun ada di atlasnya ya, bisa kalian baca. Selanjutnya kalau ini yang tadi kan yang non skistosoma ya, yang pipih. Nah kalau yang skistosoma ini cacing-cacingnya yang tadi ada skistosoma beberapa, ada yang utama sih 3 ini ya, tapi ada juga Intercalathum mekongii. Nah itu kalian perlu tahu itu perbedaannya itu adalah habitatnya. Tadi kan si cacing dewasa memang karena dia masuk trematoda darah, istilah trematoda jaringan, dan maksudnya jaringannya itu ada di darah maksudnya, dan dia termasuk trematoda darah. Nah dia itu ada di pembuluh darah venanya, itu khususnya di daerah mana bisa kalian baca. Ini kalau yang Mansoni berarti di vena mesenterica, ini juga sama-sama mesenterica, cuman kan tadi ada yang di usus halus, ada yang usus besar. Kalau ini yang di vesica urinarinya, pembuluh darah plexus di sananya. Kemudian ya ini perbandingan morfologi, kalau secara morfologi ini nanti juga sama ya, lebih di praktikum. Nanti bisa kalian baca juga di atlas. Ya ini saya ambil contoh perbandingan morfologi telur-telur skistosomanya ya. Kalau yang si Japonicum itu bulat, kalau yang ini hematobium istilahnya, ataupun nah ini kan yang pertama nih Japonicum, kedua mekongii, kemudian ini yang hematobium, nih Intercalathum, nih yang Mansoni. Nah yang sering kan nih 3 ini, 1, 2, 3. Ini yang ada nanti juga di praktikum ataupun di atas. Kalian tahu bentuknya, kalau ini berarti cenderung oval, bulat nih, kalau ini cenderung kayak agak oval gitu ya, lonjong. Terus letak durinya di mana itu nanti praktikum juga. Tapi kalian perlu tahu karakteristik morfologinya. Selanjutnya, nah mengenai skistosomiasis sendiri, kenapa saya bahas? Karena ini skistosoma ada yang memang ada di daerah tertentu di Indonesia yang masih menjadi permasalahan kesehatan karena endemis di sana, walaupun yang memang angkanya sudah semakin menurun. Nah, skistosomiasis di Indonesia itu ada, tapi yang si skistosoma japonicum, walaupun tadi yang kalau di tabel yang secara umum yang ada di seluruh dunia, misalnya di daerah mana, Asia atau di Asia khususnya di daerah mana atau di daerah lainnya, itu memang tidak menyebutkan Indonesia, tapi di Indonesia tuh ada temuannya ini, yang skistosoma japonicum. Nah, penyebab akibat cacing ini menyebabkan ada istilahnya namanya, ada yang nyebutnya bilharzia, ada yang nyebut demam siput, ada yang nyebutnya demam keong. Nah, itu karena salah satu yang penting faktor pentingnya adalah di siklus hidupnya kan dia butuh siput tuh atau keong. Nah, dia itu si keongnya ini yang Oncomelania hupensis lindoensis ini ada di Indonesia, dan dia itu kalau yang ini contohnya nih kan dia ada stage, nanti kan kalau di teori yang di tugas kalian juga ada gambaran klinisnya, ada yang dia awalnya penetrasi ke kulit yang bisa menyebabkan ada kayak serkarial dermatitis atau swimmer itch, itu kan ada kayak gambaran seperti ini. Ini misalnya kalau yang pada kronis ada asistes yang tadi saya sampaikan. Nah ini yang saya mau tunjukkan adalah
kalau di Indonesia itu yang endemis itu ada di daerah Sulawesi. Nah, khususnya di daerah Sulawesi yang atas ini nih. Nih, Schistosoma japonicum itu ada ditemukan di daerah Lindu, Napu maupun Bada. Nah, ini laporan dari ini sih lebih dari Kemenkes. Nah, terakhir itu laporannya ini ada yang tahun 2018 ya. Mungkin soalnya juga sulit juga sih data epidemiologi skistosoma di Indonesia ini, tapi setidaknya kalian tahu kalau skistosoma yang ada di Indonesia itu adalah yang japonicum dan daerah yang endemisnya itu yang masih ada ditemukan utamanya di daerah Sulawesi ini. Dan khususnya ini contoh daerah-daerahnya berdasarkan laporan dari Kemenkes. Untuk detail lebih lain teorinya nanti ada di lebih yang tugas kalian ya. Sekian untuk trematoda.